Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ya. Semoga kondisi kita semua pada siang ini sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apa jua. Ini orang si Alvin di kelas. Alvin, CS. Iya, Pak. Di kelas mana kamu, klien? Di lab? Apa? Di lab komputer? Di kelas, Pak. Di lab komputer? Bukan, Pak. Kelas, Pak, kelas. Tadi kalian memang praktik? Ada praktik tadi di kampus? Nggak ada, Pak. Ngantar tugas. Cuma ngantar tugas, Pak. Antar tugas ke dosen yang lain? Iya, Pak. Oke, baik. Kita mulai saja ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kita tentang aplikasi dari pelajaran yang sudah kita sampaikan minggu yang lalu. Ya. Yang mana materi yang kita sampaikan minggu yang lalu itu kan tentang pemberian teks juga pemberian ukuran ya. Tapi kali ini khusus kita akan bahas tentang bagaimana cara memberikan ukuran pada gambar kita yang sudah selesai kita gambar. Tentunya gambar 2 dimensi masih. Nanti kalau untuk gambar 3 dimensi beda lagi kasusnya ya. Nanti pemberian ukurannya nanti itu tergantung pada bidang-bidang yang kita pilih. Baik, di sini langsung saja saya share. Coba yang lain ditampakkan dulu wajahnya sebelum kita masuk ke materi. Yang lain? Ya, jadi kalau kita belajar ini memang harus disediakan tempatnya yang nyaman ya, biar konsentrasi belajarnya itu lebih bagus. Bukan sambil jalan, bukan sambil berkendaraan atau yang lain-lain. Yang lain, Rizky, Gozali, Rifki, Abdi, Abed, Fauzan, Yunus. Ya, ini saya minta kelas 2H gabung ke kita ya. Tidak ada masalah. Yang penting kita nggak terganggu. Yang wajahnya atau kameranya nggak diaktifkan, nanti saya keluarkan. Ngapain kamu masuk di dalam tapi nggak kelihatan ini wajahnya? Oke, baik, saya share materinya. Ya, di sini saya berikan satu buah gambar, yang mana gambar ini kita sebut sebagai gambar sumbernya ya, gambar sumber. Kemudian ini adalah hasil dari penggambaran yang kita lakukan mengacu ke ukuran-ukuran yang ada pada gambar kita yang sebelah kiri. Kelihatan gambarnya nih? Gambarnya ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, Kelihatan, Pak. oke, baik. Jadi tugas kita kali ini adalah kita akan mencoba memberikan ukuran yang ada dari gambar sumber ini ya ke gambar yang sudah selesai kita gambar. Ibaratnya sebelum kita lakukan penggambaran kan ini merupakan gambar acuan kita ya, atau gambar sumber kita. Jadi setelah kita perhatikan betul-betul gambar kita ini, gambar sumbernya ini, maka kita lakukan proses penggambaran, kan itu dia. Dan setelah kita lakukan proses penggambaran, inilah hasil gambar yang kita buat berdasarkan ukuran yang sudah ada di sini. Jadi sekarang tugas kita selanjutnya adalah mencoba memberikan ukuran untuk gambar yang sudah selesai kita gambar ini. Ya. Nah, jadi materi kita hari ini adalah khusus memberikan ukuran saja. Jadi nanti ini harus kamu pahami, karena
tugas kamu yang akan segera kamu kumpulkan ini nanti, itu juga nanti harus kamu berikan ukurannya ya untuk tugas berikutnya. Oke, baik. Sekarang sebelum kita melakukan pemberian ukuran, kita lakukan pengaturan perintah-perintahnya dulu ya. Perintah-perintah minggu yang lalu saya harapkan kamu sudah paham dan ingat kembali tentunya. Ya, jadi di sini pertama sekali ketika kita ingin memberikan ukuran, yang kita atur itu pertama sekali apa? Yuk, bisa dibantu mengingatkan materi kita minggu yang lalu. Panahnya, Pak. Kenapa? Tanda panahnya, Pak. Atau Oke. dimas, Pak. Oke, kita berikan perintah-perintahnya ya. Kali ini kita coba, tapi nanti prinsipnya seperti ini ya. Kalau misalnya gambar kita itu ukurannya memang besar, maka pengaturan ukurannya yang lain itu harus kita sesuaikan nantinya. Jadi kalau misalnya gambar kamu ini besar, kemudian tanda panah yang kamu berikan itu nanti ternyata setelah kita berikan kecil, jadi nggak salah kalau misalnya kita besarkan juga. Artinya gambar benda kerja dengan ukuran itu harus proporsional juga ya. Jangan nanti panahnya itu nggak kelihatan atau kecil sekali sedangkan gambar kita itu besar ya. Itu harus kita pahamkan. Oke, baik. Sekarang kita atur dulu. Yang pertama sekali apa urutannya ya, seperti yang kita sampaikan minggu yang lalu. Dimas, Pak. Oke, Dimas boleh. Dimasnya kita berikan berapa? Kalau minggu yang lalu berapa? 5, Pak. Ya, kalau minggu yang lalu Dimas itu 2,5 atau 3 kan itu ya. Tapi karena kita perhatikan gambar kita ini ya, ini kan boleh kita katakan gambarnya ini besar. Kenapa? Panjang dari sini ke sini aja 80 tambah 64 itu sudah 144. Tambah lagi ke sininya gitu ya. Jadi gambar ini sebenarnya nanti dia besar. Tapi nggak apa-apa, kita berikan saja dulu 3 misalnya ya. Dimasnya kita berikan 3. Lalu kita enter. Ya, Dimasnya kita berikan 3 lalu kita enter. Lalu apalagi selain Dimas? Dimtat, Pak. Ya, Dimtat. Dimtatnya kita berikan berapa? Dimtat itu 1 aja, Pak. ya, 1 aja, Pak. Dimtat itu opsinya kan ada 2 ya. 0 atau 1 gitu ya. Jadi di sini kita pilih 1. Kenapa 1? Karena kita ingin teksnya itu nanti berada di garis ukuran. Seperti itu. Lalu kita enter. Kemudian apa lagi? Dimexe, Pak. Dimexe. Dimexe-nya kita berikan, kalau kemarin kan 1 kita buat ya. Kali ini kita coba aja dulu 1. Nanti kalau misalnya belum proporsional, kita ubah lagi. Berarti Dimexe-nya kita berikan 1. Lalu setelah Dimexe Dimexo, Pak. Dimexo-nya pun kita berikan 1. Oke, kemudian apa lagi? Dimgap ya. Apa dimgap? Jarak antara teks ukuran dengan garis ukuran ya. Dimgap. Kita enter. Kita berikan juga 1 ya. Nggak apa-apa, kita coba aja dulu 1. Kemudian untuk pemberian ukuran model linear ini kita anggap sudah selesai. Cukup kan? Karena yang kita berikan ini sudah mewakili. Kemudian kalau dia untuk memberikan ukuran untuk lingkaran dan busur, bagaimana? Apa opsi yang harus kita setel? Dimtot, Pak. Yang belum. Dimtoh ya. Dimtohnya pada posisi apa? Dimtoh On, pada Pak. posisi on. Oke. Kemudian dimtixnya pada posisi Off, Pak. Kemudian yang terakhir apa?
TOEFL. Tim TOEFL, Pak. Ya, ini juga pada posisi off. Yang 3 barusan kita lakukan, ini tujuannya adalah agar nanti ketika kita memberikan ukuran untuk busur dan lingkaran, keadaannya itu sama dengan keadaan yang pertama ketika kita bahas materi minggu lalu. Ya, yaitu keadaan ukurannya itu nanti seperti ini. Ada tanda panahnya itu tapi tidak ada garis menuju pusat. Kemudian di sini nanti kalau kondisinya seperti ini, ada nanti garis patah dia datar dan di atasnya nanti ukurannya. Nah, seperti itu. Oke, ya, ini kira-kira. Kemudian satu lagi yang tidak kalah penting apa kira-kira? Satu lagi yang tidak kalah penting yaitu Dimti, Pak. ya, dimtinya berapa kita bikin? Posisi apa? Ini tambahan ya. Dimti itu kan biar nanti posisinya ketika kita memberikan ukuran seperti ini, gini dia posisinya ya. Jadi dimtinya pada posisi on atau off? Posisi apa? Oke, kita coba posisi on ya. Oke, baik, kembali ke pertanyaan tadi ya, pertanyaan saya yang utama. Yang paling penting di sini sebelum kita memberikan ukuran adalah apa? Mungkin ada yang tahu. Mengklik dimension, Pak. Iya, belum ke situ ya. Kita harus tentukan dulu jenis huruf yang mau kita buat itu untuk teks ukurannya itu apa, kan itu. Tingginya berapa. Kita atur dulu itu ya. Kita atur dulu. Maka untuk mengatur jenis teks itu kita gunakan perintah apa? Minggu lalu. Mengatur teks. Jenis teks, tinggi teks. Anda ingat? Ya, kita gunakan perintah style ya. Berarti banyak lupanya kamu ini. Style. Kemudian kita mengacu ke standar ini. Di laci standar. Jenis teks yang saya pilih adalah txt.shx. Ini saya pilih. Kenapa ini saya pilih? Karena cenderung hurufnya itu kurus. Kurus dalam artian nanti tidak memakan tempat terlalu banyak dan jelas. Ya. Kemudian tingginya bisa kita buat dia 3 mili. Kan gitu kemarin ya. Tinggi standarnya kan 3 mili. Kalau nanti misalnya kurang, bisa kita tambahi lagi tapi sesuai dengan standar. Standar ISO ya. Sini kita bikin 3 dan tidak ada pernak-perniknya, artinya stylenya itu normal saja. Lalu kita klik set current ya, atau kita apply, close. Nah, seperti ini. Itu yang paling penting, karena kalau nggak kamu atur nanti jenis huruf dan tingginya, maka nanti yang muncul di sini itu jenis hurufnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, baik, setelah selesai ini, maka sekarang kita melakukan pemberian ukuran. Ingat, ketentuan pemberian ukuran itu harus sesuai dengan aturan gambar teknik. Yang pertama apa ketentuannya kalau agar sesuai dengan gambar teknik? Ukuran itu jangan diberikan 2 kali. Ya, ini kebetulan gambar kita ini kan hanya satu tampak aja ya. Kalau nanti kamu bicara tentang ada tampak depan, ada tampak samping, ada tampak atas. Jadi kalau kamu sudah memberikan ukuran di tampak depan ya, di bagian tertentu, maka di tampak yang lain ya tidak perlu diberikan lagi ukuran untuk bagian tertentu yang sama. Itu dia ketentuan yang pertama. Kemudian yang kedua nanti adalah garis ukuran itu tidak boleh saling berpotongan. Tidak boleh saling berpotongan. Yang ketiga apalagi? Yang ketiga adalah sebisa mungkin ukuran itu
teksnya kamu letakkan di luar gambar. Nah, itu ketentuannya, ya. Tapi kalau misalnya nggak memungkinkan di luar gambar, nggak apa-apa. Istilahnya kalau darurat bisa diletakkan di dalam. Ya, yang paling fatal itu adalah garis ukuran tidak boleh saling berpotongan. Itu harus dihindarkan. Oke, baik. Setelah semuanya kita atur, kita coba dulu memberikan ukuran untuk pusat ini, pusat busur ini dengan pusat busur ini. Ya, tujuannya ini adalah untuk sekaligus mengecek apakah perintah-perintah yang kita berikan tadi itu hasilnya sudah sesuai dengan yang kita inginkan, ya. Jadi untuk memberi ukuran yang 80 ini kita gunakan perintah apa? Dim linear, ya. Ini kita klik, kita pilih ini linear. Lalu kita klik. Kalau kamu ingin klik dari pusat boleh, dari pusat ke pusat boleh. Tapi kalau kamu klik dari sini pun nggak apa-apa. Tujuannya apa? Karena posisi ini kan sama saja dengan posisi pusat ini. Tujuannya apa? Biar nanti gambar benda kerja ini tidak terpotong-potong. Ya, makanya saya pilih atau kita pilih di sini, di sini. Lalu kita tarik ke atas. Ya, ternyata kalau kamu lihat bagaimana keadaan ukurannya ini. Bagaimana kamu lihat? Teksnya terlalu kecil, ya kan? Teksnya terlalu kecil fontnya. Kemudian lagi di sini tanda panahnya pun kecil. Kemudian kelebihan garis di atas ini pendek, terlalu pendek. Kemudian kerenggangan di sini pun terlalu pendek. Kalau kita perhatikan gini kan nggak kelihatan tuh. Sedangkan kalau di gambar sumber ini kelihatan kerenggangannya. Sedangkan di sini seolah-olah dia nempel. Ya. Nah, jadi tidak apa-apa kalau misalnya di maxe dan di mexonya. Ini kerenggangan itu perintahnya apa? Di maxe atau di mexo? Di maxe, Pak. Ya, di mexo, ya, di atas. Di maxe. Ya, coba kembali lagi nanti dilihat antara dua itu, mana di maxe, mana di mexo. Nah, jadi di sini nanti kita ingin membuat kelebihannya ini lebih besar lagi, 2 mili. Ini pun kerenggangannya 2 mili. Gitu dia. Ya, jadi di sini nanti kita ketikkan lagi perintah di max-nya 2, di maxo-nya 2. Kemudian di masnya pun itu terlalu kecil di masnya, ya. Jadi di masnya kita coba ambil 5. Nah, gitu dia. Nah, jadi ketika ini kita hapus, sebelum kita hapus kita perhatikan teks kita ini terlalu kecil atau sudah cukup besar teks ukurannya. Ini masih terlalu kecil, ya. Kita ikutkan aja ke gambar sumber. Tapi kita tidak menyalahi ketentuan dari standar ISO-nya. Jadi di sini satu lagi tadi, ya, sebelum kita ke teks, dim gap-nya pun kita buat lagi berjarak. Ini kan seolah-olah teks ukuran ini sangat rapat ke garis ukuran. Jadi dim gap-nya kita buat 2, enter. Nah, gitu, ya. Kemudian kita kembali ke style. Ya, ini tadi tingginya 3, kita rubah menjadi 5 biar lebih besar. Ya. Lalu kita klik apply. Lalu kita close. Karena kalau kita memberikan ukuran, selalu nanti teks yang tersimpan di laci standar ini itu yang muncul. Jadi kita close seperti ini. Ini kita hapus dulu. Nah, sekarang kita coba berikan ukuran lagi. Dim linear, kita pilih endpoint sini dan endpoint di sini. Kita tarik ke atas. Kalau kita mau tarik panjang ke atas boleh, tapi kalau mau di sini saja pun boleh. Ya. Oke, baik, nggak apa-apa, kita tarik ke atas. Tujuannya apa? Biar nanti dia segaris dengan ukuran yang satu lagi. Kita letakkan di sini. Nah, ini kalau kita perhatikan sudah lebih proporsional. Ya. Artinya tingginya tadi ini
2 mili, ini sudah kelihatan kerenggangannya 2 mili ya. Sekarang kita berikan ukuran untuk yang lain, yaitu jarak dari pusat ini ke pusat ini ya. Jadi nanti pemberian ukurannya itu ini nanti dim linear lagi ya, dim linear. Kamu pilih lagi di endpoint di sini, karena endpoint di sini kan mewakili pusat ini. Nah, selalu harus diingat gitu. Endpoint di sini, kemudian kita pilih endpoint di sini, karena di sini ada garis putus-putusnya atau garis sumbu, maka kita klik di sini. Jangan ke sini ya, karena nanti garisnya itu menutupi garis sumbu ini. Jadi kita pilih yang di atas gini. Nah, lalu kita rapatkan dia ke sini, nempel. Seperti itu. Jadi sekarang ukuran yang 64 pun sudah muncul. Jadi ukuran ini begitu kita klik nanti batas kirinya dengan batas kanannya di sini, otomatis ukuran itu muncul. Ukuran itu muncul sesuai dengan ukuran yang kita memang lakukan penggambaran di awal-awal. Jadi 64 ini bukan angka yang kita kotak-katik. Ini adalah langsung ditampilkan oleh AutoCAD-nya. Gitu ya. Kemudian mana lagi yang ukurannya yang berhubungan dengan linear sama horizontal vertikal ya? Yang ini 80. Nah, jadi 80 ini kita klik lagi linear, kita pilih kuadran ini ya, kuadran sini ya, sama kuadran sini. Ini kan setengah lingkaran masih ya. Kita ketikkan kua, kita pilih sini ya, kita ulangi ya, dim linear, kita pilih di sini, pilih kua lagi, ketik kua ya, kita pilih di sini seperti ini. Nah, ternyata hasilnya seperti ini, sedangkan yang kita inginkan kan seperti ini. Apa yang masalah di sini? Coba, apa yang masalah? Kenapa satu yang kita buat teksnya itu horizontal, sedangkan sini kan teksnya vertikal sesuai garisnya? Ini dimtihnya Pak. Iya, penyebab dimtih yang kita ubah tadi ya. Jadi di sini sebenarnya dimtihnya itu bukan pada posisi on, tapi pada posisi off. Nah, gitu dia, posisi off. Maka ini kita hapus, delete. Kemudian kita pilih lagi dim linear, kita pilih kuadran ini dan kuadran ini. Kita tetap gunakan bantuan OSNAP. Nah, gini dia. Jadi perlu diingat, ukuran itu kamu berikan serapi mungkin tata letaknya. Jangan amburadul atau berantakan atau suka-suka. Ya, harus rapi. Oke, baik. Ada lagi ukuran yang mau kita berikan dalam bentuk linear? Tidak ada kan? Iya, tidak ada. Oke, baik. Sedikit di sini saya mau sampaikan. Ini dari sini ke sini kan jaraknya 80 sama dengan ini. Maka dari sini ke sini pun atau panjang garis sini pun pastilah sama dengan 80. Ya. Nah, saya sedikit menyampaikan saja ya, nanti kita hapus juga ini. Bagaimana caranya kalau saya ingin memberikan ukuran untuk mengetahui panjang garis dari sini ke sini? Ini kan kondisinya ada kemiringannya ya. Kalau yang ini tadi kan horizontal, ini vertikal, ini kemiringannya ada tertentu. Bagaimana cara memberikan ukurannya? Itu perintahnya adalah menggunakan perintah Linear Design, Linear Dimension. Ya. Atau di sini istilahnya dim ali ya, dim ali. Kita klik ini, klik pusat atau endpoint, klik endpoint. Seperti ini. Maka nanti muncul dia seperti ini posisinya. Nah, ini hanya contoh ya. Jadi kalau nanti kamu ingin memberikan ukuran untuk garis yang posisinya miring, maka nanti itu dimensi yang kita gunakan adalah dimensi ali atau dimensi aligned. Nah, ini hanya sebagai contoh. Ini saya hapus lagi. Ya, jangan digunakan dim linear.
Tapi karena ukuran ini sudah terwakili oleh ini, jadi cukup, jangan lagi kita beri ukurannya. Ya. Sebenarnya pun di sini ini salah ya. Ini kan 80, ini pun 80 dibuat. Jadi sebenarnya ini ukurannya ini double. Ini salah. Ya, cukup kita berikan ukuran ini saja atau ini saja. Oke, baik. Sekarang kita lanjut memberikan ukuran untuk jari-jari dan diameter. Kita ke jari-jari dulu. Sebelumnya saya ingin jelaskan, kita akan melihat nanti di sini kapan kita berikan ukuran itu jari-jari, kapan kita berikan ukuran itu diameter. Ya. Jadi di sini untuk memberikan jari-jari kita pilih perintahnya itu adalah dim radius. Ini dia. Ya, dim radius. Kita klik saja dim radius. Lalu kita pilih garis busur. Ingat ya, kalau kita ingin memberikan ukuran untuk radius, maka radius itu kita berikan hanya untuk busur. Nah, gitu dia. Jadi di sini ada busur, kita klik garisnya, langsung muncul ukurannya seperti ini. Ya, untuk mengulangi perintahnya kita enter aja ya, enter. Kita berikan lagi ukuran untuk yang ini. Kalau di sini mau kamu letak boleh, nggak ada masalah. Ini. Enter lagi. Kita letak di sini. Ini ya. Bisa. Enter lagi. Untuk yang ini. Ya, untuk yang ini. Jari-jari 16, enter lagi, jari-jari 7. Ya, ini sebenarnya 7 ya. R7. Kemudian mana lagi? Yang ini 82. Ya, kemudian ini 96. Ya, kemudian ini jari-jari 16. Ini semua tinggal kita enter-enter aja ya. Kemudian ada lagi jari-jari yang lain. Ini ya, yang atas ini 32. Habis. Yang busur ini ya 27. Jari-jari yang ini, yang lengkung ini 10. Nah, gitu ya. Kalau susah memilihnya tinggal di ini kan aja. Tinggal di zoom, diperbesar tampilannya. Ya. Kalau ini kurang memuaskan, kita hapus saja boleh. Kita ulang lagi ya untuk yang ini. Jari-jari sama dengan jari-jari ini kan. Ya. Kadang dia kalau AutoCAD ini terlalu kecil, maka dibantunya dengan lingkaran lagi ya, garis lingkaran. Bisa-bisa aja. Cuman kalau kita perbesar seperti ini pun boleh, hasilnya gini. R10. Oke, untuk jari-jari sudah habis. Sekarang untuk diameter. Diameter tentunya yang ini. Ya. Enter lagi. Kita pilih lagi yang ini. Ini ya, ini. Ini kan jumlahnya ada 4 ya. Jadi karena dia memang bisa sirkular gitu,
maka nggak apa-apa kita berikan ukurannya di satu bagian saja. Artinya nanti ini pasti sama dengan yang lain gitu dia. Oke, kemudian yang terakhir adalah memberikan sudut ini yang 40 derajat. Itu perintahnya nanti adalah angular ya, angular. Tinggal kita klik aja garisnya ini, garis ini dan garis ini. Otomatis dia muncul. Kita letak di sini aja. Karena kalau kita letak keluar terlalu jauh ya. Ini aja gitu buat. Ya, seperti ini kondisinya. Ya. Jadi sekarang ukurannya sudah lengkap. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, sementara kita off dulu ya. Waktu kita udah mau habis ini untuk zoomnya. Saya akan kasih link lagi dan kita langsung masuk lagi. Ya, karena waktunya udah kurang dari 1 menit lagi. Oke, kita keluar. Ya, oke, baik, kita lanjut. Ini adalah gambar yang sudah selesai kita berikan ukurannya ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, sebelum kita melakukan proses pemberian ukuran, kita melakukan pengaturan perintah-perintahnya dulu. Ya, selalu seperti itu. Tujuannya apa? Agar nanti ukuran kamu itu ya tampilannya sudah sesuai dan rapi dan proporsional dengan gambarnya, gitu dia. Ya, itu yang harus kita pahami. Baik, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk kasus pemberian ukuran? Siap. Pas, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Yang lain? Pas, Pak. Ya. Jadi tugas kamu yang sudah selesai kamu gambar itu kan segera kamu kumpulkan. Ya, segera kamu kumpulkan. Kemudian tugas berikutnya ya. Tugas berikutnya adalah memberikan ukuran untuk tugas yang sudah kamu kumpulkan tersebut. Ya, jadi 2 gambar yang sudah selesai kamu gambar itu, sekarang tugas berikutnya adalah memberikan ukurannya. Ya. Juga untuk memberikan ukurannya dibuatkan video pemberian ukurannya. Ya, mulai dari penyetelan sampai pemberian ukurannya yang rapi. Jadi kalau nanti misalnya gambar sumber kamu itu ukurannya tidak rapi, maka jangan ikuti. Kamu harus membuat tata letak ukuran yang lebih rapi. Ya, jangan terlalu rapat, jangan terlalu renggang. Panahnya harus sesuai dengan standar ISO. Ya, itu nanti akan kelihatan pada saat kamu videokan pemberian ukurannya. Ya, jadi sebelum dilakukan pemberian ukuran, dilatih-latih juga dulu memberikan ukurannya, sehingga tidak membutuhkan waktu yang cukup lama nanti dalam memberikan ukurannya. Paham ya untuk tugas keduanya? Pak. Oke, baik. Jadi Pak, nanti Pak dalam pengirimannya ke email juga Pak, ke email Bapak juga. Iya. Saya kan sudah membagikan email untuk masing-masing kelas ya. Jadi kamu nanti mengirimkannya ke email kita, buat di situ tugas 2 dalam kurung ukuran. Nah, itu dia. Untuk waktunya bebas Pak. Kenapa? Untuk waktu pemberian ukurannya itu bebas Pak, atau ada durasinya? syaratnya? Kalau kita lihat Iya, tadi, misalnya yang kita kasihkan, yang kita berikan ukuran ini tadi, kira-kira berapa menit lah yang bisa kita buat? Kita batasi aja ya. Kita buat aja maksimal 5 menit. Ya. Bisa 6 menit Pak. Soalnya untuk perkenalan 1 menit Pak.
kenalan, ya kenalkan nama kan sama kelas aja. Nama saya Heru, kelas ME2H. Berikut saya akan memberikan ukuran untuk gambar ini. Udah mulai. Mas 1 menit itu kan paling sampai 10 detik. Ya. Kan tapi penutupnya juga ada waktunya Pak. Nanti Pak. Nggak apa-apa lah, lama-lama kali pun nanti muter-muter di situ juga nanti yang kalian ucapkan. Makanya saya mau, kenapa saya atur waktunya nggak lama-lama, biar kalian itu menyampaikan itu to the point, ya, langsung ke problemnya. Jangan kesalahan kamu itu juga direkam, gitu ya. Ya, makanya dilatih dulu baru di videokan atau direkam. Seperti itu, biar Ya Pak. jadi maksimal 5 menit. Nggak usah lama-lama. Itu untuk pemberian ukuran. Upload video. Pak, saya mau nanya kok. Ya, Ngupload videonya boleh melalui Google Drive itu, Pak? nggak boleh. Langsung ke email saya. Langsung ke email. Apa? Karena problem. Saya upload Google Drive baru kirim link ke email Bapak gitu. Nggak boleh. Langsung ke email saya, masukkan videonya. Selain itu Cuman nanti ukuran videonya nggak bisa kok gitu ngirim. bisa, nggak bisa. Usahakan yang lain. Selama ini bisa kok. Ya, problemnya nanti kalau nanti Google Drive kamu nggak bisa saya buka, saya anggap nanti saya coret gitu nanti masalahnya. Sering seperti itu. Biasanya kalau lari ke Google Drive kamu itu biasanya problem saya bukanya. Saya nggak mau nanya-nanya ulang. Bagus kirim ke email saya videonya, udah tinggal saya buka. Itu kadang pun bisa juga nggak bisa dibuka. Nah, jadi kalau nggak bisa saya buka, paling saya kirim pesan nggak bisa dibuka. Kalau tetap nanti nggak kamu ralat perbaiki, berarti anggapannya tugas kamu nggak dikumpul. Nah, gitu aja. Nah, pokoknya idealnya itu bisa dikirim video itu ke email saya langsung, Gmail. Kalau Gmail kan maksimum berapa megabyte? 60. Jadi video kami itu jangan sampai lebih dari 60. Karena durasinya kan cuma 7 menit. 7 menit, 8 menit itu nggak sampai 60 itu. 30, 40 pun udah banyak itu. Kira-kira ya. Jadi udah bisa mulai dikumpulkan tugas-tugas itu. Nanti saya akan buatkan daftar orang yang sudah mengumpulkan tugas untuk masing-masing kelas. Kamu isi sama durasinya. Ya, nanti bisa saya cek dari list di WA kita, bisa saya cek juga dari email yang masuk. Jadi bisa dikirim ulang lagi kan, Pak? Nggak apa-apa, dikirim lagi. Kalau misalnya belum kamu kirim ke email saya langsung dalam bentuk video, kirim aja lagi. Baik, Pak. Nanti kita akan komentari video kamu itu. Kalau misalnya belum cocok, saya akan suruh kamu perbaiki. Nanti mungkin saya berikan balasan dari email itu juga. Jadi kita berkomunikasi dari email untuk tugasnya. Makanya jangan lupa berikan nama sama kelas. Oke, yang lain? Udah ya? Udah paham mengenai tugas ya? Jadi kalau ada hal-hal yang nggak tahu, ya sebenarnya sudah kita jelaskan dari informasi yang kemarin itu. Kalaupun nggak tahu, tanya via grup. Ada kawannya bisa jawab. Jangan japri saya untuk itu aja. Ya. Kan ada kawannya bisa bantu jawab di grup, bantu. Nah, kadang saya nggak buka handphone saya sekian lama, sekian jam gitu, nanti kamu tertinggal informasi. Bisa kawannya bantu. Apa yang sudah kita jelaskan ya diharapkan sudah mengerti lah. Ya. Jangan diulang-ulang terus. Paham? Ada lagi mau ditanya sebelum kita akhiri? Kita nggak lama-lama ini. Pas Pak. Ya. Oke, baik. Kalau tidak lagi mau ditanyakan, kita akhiri ya. Terima kasih sudah bergabung. Nah, sekali lagi kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.